Jadi nggak, saya pemimpin kalian, itu nggak bisa. Karena apa? Memimpin itu berarti karena dia kemampuan untuk memimpin, berarti memimpin itu adalah tindakan. Maka di dalam sebuah kelompok itu biasanya pasti mengandung dua, biasanya pemimpin formal dan pemimpin informal. De facto dia yang ditunjuk jadi ketua kelas. Tapi yang suka menggerakkan itu orang yang di pojok ini. Ya kan? Artinya apa? Bahwa pemimpin itu, kepemimpinan itu ada kemampuan untuk menggerakkan, ya, untuk memimpin kelompok. Dalam hal apa? Memecahkan masalah, mengejar tujuan organisasi dan seterusnya. Ya, nah jadi pemimpin itu dia adalah seorang yang memimpin kelompok, dan kepemimpinan itu ada kemampuan dia menggerakkan kelompok itu untuk meraih tujuan organisasi atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Oleh karena itu pemimpin itu adalah sebuah tindakan. Jadi kalau Anda sudah dituliskan sebagai ketua atau pemimpin, ketua IPM misalnya ya, Ikatan Pelajar Mahasiswa, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Anda jangan berpuas nih loh. Karena pemimpin itu tindakan. Jadi tidak akan hanya berhenti ketika Anda ditulis sebagai pemimpin. Ya, dia harus mampu menggerakkan. Nah, kepemimpinan atau pemimpin itu tidak dilahirkan. Ya, Dibentuk. born to be a leader itu nggak ada, waktu saya bilang kemarin ya, nggak ada itu. Tapi pemimpin itu selalu berproses. Ya, belajar. Memang ada orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, iya. Saya percaya ada orang-orang tertentu yang punya bakat tertentu. Tetapi bakat itu saja tidak cukup. Bakat harus diasah. Sama, kepemimpinan juga begitu. Ya, oleh karena itu menurut saya prihatin kalau ada siswa atau mahasiswa yang pekerjaannya itu hanya itu tadi. Shopee. Duduk atau berada di 3 titik itu ya. Perpustakaan, ruang kuliah, kos. Perpustakaan, ruang sekolah, rumah. Anda nggak akan dapat apa. Ya. Kuliah pulang. Itu mungkin nanti jadi dosen. Dosennya cuma ngajar doang. Ya kan? Nah, jadi tipe dosen itu juga macam-macam. Ada tipe dosen yang belayangan. Tahu belayangan ya? Jadi, kalau nanti kalau bedanya guru dengan dosen, kalau dosen itu dituntut dia menjadi pakar. Maka kewajiban dosen itu ya ngajar, ya nulis, ya research. Makanya ini disebut pakar. Nah, kalau Anda sudah mumpuni di situ, nanti Anda akan di-invite oleh orang luar sebagai pakar. Nah, makanya kan banyak dosen mana ngomong ini, dosen mana ngomong ini, gitu kan? Nah, itu di-invite jadi pakar. Tapi kalau guru, Anda betul-betul mengajar, meletakkan dasar-dasar pengetahuan bagi siswa. Jadi dia tekun mengajar, mengembangkan metode mengajar yang bagus. Makanya kalau guru diajari pedagogi, dosen nggak diajari pedagogi. Apa itu, Pak? Pedagogi Ilmu pendidikan untuk mengajar. Cara mengajar. Cara mengajar yang bagus. Kalau dosen nggak, dulu lulus pemulot kayaknya bisa ngajar, ya ditarik, nggak pernah diajari. Makanya banyak dosen yang semena-mena kayak saya ini ngajarnya. Rahmatul. Ya. Rahmatul. Skill memimpin dapat dipelajari dan ditingkatkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dan meningkatkan skill kepemimpinan. Ya. Leadership. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah secara kreatif. Seorang pemimpin itu punya ciri. 1. Brian. Mampu memecahkan masalah secara kreatif. Keterampilan, mempunyai keterampilan penilaian sosial. Yang ketiga, ya, dia punya cukup pengetahuan. Maka kalau ada pemimpin nggak pernah baca buku itu repot. Aduh, susah.
Nanti lebih Kamu pintar. bagaimana memahami human behavior? Tahu human behavior ya? Iya Pak. Aku manusia. Kalau Anda nggak pernah baca buku, ya kan? Bagaimana Anda menggerakkan orang? Kalau Anda nggak pernah baca bukunya Abraham Maslow, tahu bukunya Abraham Maslow ya? Jadi Abraham Maslow itu seorang ilmuwan psikologi yang dia kemudian merumuskan sebuah teori tentang tingkat-tingkat kebutuhan manusia. Oh, alah. Kalau Anda datang ke desa, contohnya sederhana, kalau Anda berdakwah gitu, jadi Bapak Ibu kita bersabar menghadapi hidup ini. Aduh. Kalau saya yang ngomong, enak aja itu ngomong, bersabar. Dan kemudian, pokok saya insya Allah kecukupan. Besok makan apa? Iya kan? Kalau Anda datang ke Jawa Timur gitu, terus ke orang yang besok makan mungkin aja belum tentu, sampai matamu. Oleh karena itu, ketika kita mau berdakwah juga begitu, gitu. Ya, nah ini yang kadang-kadang di Instagram kan begitu. Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Betul. Tapi kalau yang ngomong itu gelana pakainya pajero. Rabu. Ya enggak? Nah kalau saya kadang-kadang macet syukur piye. Ya kan? Makan nggak makan. Makan ya kan? Jadi syukur itu penting, tapi kita juga harus Memahami. berbicara dengan Empati. gitu. Ya. Nah, jadi itu seorang pemimpin juga mesti tahu menilai secara sosial. Kalau saya punya anak buah, posisi anak buah saya itu berada di mana? Ya, oh anak buah saya semuanya sudah cukup ini. Kalau anak buah semua kebutuhannya sudah cukup, maka dia yang dibutuhkan apa? Aktualisasi diri. Anda jangan perintah aja, mesti suatu saat Anda ditelikung dari belakang. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Karena semuanya udah kecukupan kok. Dia butuh aktualisasi. Maka dalam menghadapi anak buah yang begitu, apa yang harus dikerjakan? Memberi ruang partisipasi lebih banyak, memberi tugas lebih banyak. Tapi kalau dia perutnya lapar, gitu, mari kita pikirkan, alah, makan untuk belum mikir gitu. Maka Anda harus lebih banyak mengarah. Ya, nah itu ciri pemimpin. Nah, di antara tiga ini berapa yang sudah dimiliki kira-kira? Apa Pak? Di antara tiga ini loh, waktu memecahkan masalah secara kreatif, mempunyai keterampilan berlaku sosial, punya pengetahuan yang cukup. Kalau IPM itu berarti minimal Anda harus tahu lah visi misi Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah. Loh, organisasi itu digerakkan oleh apa? Tujuan. Ya nggak? Tujuan Muhammad beda, Muhammadiyah beda dengan tujuan NU, ya nggak? Ya. Ini patut dibicarakan Ini ya. pengetahuan kan? Pengetahuan. Terus bahkan dalam tataran tertentu dalam tanda kutip ya, seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan memanipulasi anak Buah. Betul, memanipulasi itu dalam pengertian positif loh ya. Karena manipulasi bisa positif bisa negatif. Ya. Contoh misalnya itu punya anak sukanya mengkoleksi mobil. Ya kan? Itu kan Nggak murah. Murah ya. Iya Pak. Kemarin waktu saya lagi nunggu Pak Samad di bandara itu ditelepon. Ya, boleh nggak? Bukan di bandara. Waktu mau berangkat mau ke bandara. Ya, aku mau beli ini. Oh, Hot Wheels harganya berapa? 60.000. Enggak. Saya nanti ke hampir di bandara, dan di bandara itu ada pojokan yang biasanya nyediain Hot Wheels banyak. Begitu ayah sampai bandara ya video call. Ya kan? Video call. Tapi itu saya pakai untuk memanipulasi pikiran dia. Nah, dia itu kalau suruh belajar itu susah. Beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya suruh belajar, jalan dia. Dia susah. Terus saya bilang, kamu kalau nggak belajar, nanti anakmu minta mobil, uangmu dari mana? Pasti kamu tempelin itu anakmu. Iya nggak? Ya. Dia terus direproduksi pikirannya begitu. Akhirnya dia mau belajar. Belajar. Itu namanya sarana untuk memanipulasi pikiran secara
Karena seseorang itu sebetulnya digerakkan oleh yang disebut sebagai, kalau dalam ilmu perguruan tinggi, wacana. Wacana itu apa? Wacana itu misalnya begini, orang hidup itu harus baik, orang hidup itu harus jujur, orang hidup itu harus sukses, Orang hidup itu harus bahagia. orang hidup itu harus bahagia. Itu semuanya kalau dalam ilmu perguruan tinggi namanya wacana. Iya kan? Ya. Nah, terus itu Ya, menggerakkan hidup kita. merencanakan. Oke ya, gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, dari ketiga ini sudah berapa yang dimiliki? Satu. Yang mana itu? 2. Oke, membaca sosial, bagus itu. Itu kecerdasan yang sekarang lagi banyak dibutuhkan. Ya. Kecerdasan intelektual butuh, tapi kecerdasan sosial itu juga lagi butuh. Ya. Nah, contohnya kecerdasan sosial itu apa ya? Bagaimana Anda menempatkan diri? Menyesuaikan diri. Ya. Tapi tidak menjadi bunglon. Ya. Ya, kalau menyesuaikan diri menjadi bunglon itu kamu ikut arus. Tapi kalau menyesuaikan diri secara cerdik itu adalah saya di sini tapi saya tetap saya. Karena pengetahuan ini harus terus menerus. Ya, karena apa? Pengetahuan itu tidak pernah berhenti. Manusia juga tidak pernah berhenti. Kalau dalam ilmu filsafat manusia itu membelum istilahnya. Membelum itu apa? Luas. Membelum itu artinya manusia tidak pernah fix. Oh, Ya kan? Maka Anda tidak boleh mengatakan sebetulnya ya, kamu sekarang kok berubah? Ya manusia itu memang harus berubah. Ya kan? Kamu sekarang udah berubah banyak banget. Manusia itu harus berubah. Dulu sayang, sekarang enggak. Ya kan? Nah, cuman kita dituntut perubahan itu harus lebih Baik. Oke, sekarang kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan individu, tetapi dia harus lebih dari 2 orang. At least 3 orang. Kenapa kalau 2 orang? Kalau 2 orang itu namanya komunikasi interpersonal. Jadi kelompok itu minimal 3 orang. Aduh. Karena minimal 3 orang, cirinya itu adalah 3. Ingat-ingat, setiap kelompok itu cirinya 3. Ada ketua. Ya boleh, minimal ada 3. 1, apa? Berinteraksi. Jadi kalau kelompok itu berinteraksi dengan bagus, berarti kelompok itu hidup. Oh, kita sih. Aku, kamu Ya. jalan. Nah, cara berinteraksi makanya setiap Biar kelompok kamu ini doang. itu punya pos untuk bertemu. Kalau Anda nggak punya pos untuk bertemu, gimana Anda mau berinteraksi? Pakai WA Pak? Ya kan? Ingat, di WA itu antara apa yang Kan ada dibicarakan Zoom, Pak. dengan yang dibicarakan. Ya, ada juga Zoom. Tetapi belum pernah ada penelitian bahwa orang banyak menggunakan Zoom bahagia dibandingkan dengan orang datang ngobrol, main, gojek, ngopi di kopi kenangan. Bahagia. Nah, Mengingat masa itu. ya, berinteraksi. Nah, dengan berinteraksi itu akan muncul ide, itu yang penting. Maka adalah penting bagi organisasi untuk bertemu secara rutin di mana saja. Karena dengan berinteraksi Anda akan punya ide. Dulu almarhum guru saya itu selalu bilang gini, "Cik, kamu harus punya kantor untuk lembaga ini. Biar kalau kita bisa ketemu, lalu ada ide. Nah, ide itu yang nanti kita kerjakan." Nah, yang kedua, kelompok selalu berkaitan dengan persoalan bersama. Persoalan itu dalam pengertian yang luas ya. Misalnya hobi bersama, tujuan bersama, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir, mempengaruhi. Karena Anda ada interaksi, ya, karena Anda punya masalah bersama, pasti akan saling mempengaruhi. Karena rumusnya itu satu, setiap otak punya satu pikiran, setiap diri itu punya satu perspektif. Jadi kalau 10 orang ketemu, pasti ketemu 10 perspektif. Nah, maka di 10 akan ada saling mempengaruhi. Nah, itulah contoh kelompok.